Sugeng Rawuh. Selamat datang di channel Felix Chris. Hari ini kita akan membahas satu legenda yang sangat-sangat populer. Bukan cuma di tanah Jawa, tapi kayaknya sih rata-rata orang Indonesia sudah tahu tentang legenda ini. Banyak yang percaya, banyak yang tanda kutip takut dan apa istilahnya, sangat-sangat mempercayai legenda ini. Nah, sebelum kita tahu lebih dalam lagi tentang siapa atau apa yang dimaksud, jangan lupa klik subscribe. Terus nanti kalau udah selesai, klik like dan tombol notifikasi. Welcome to Felix Chris Channel. Sosok yang akan kita bahas kali ini adalah erat kaitannya dengan warna hijau. Nah, udah tahu dong ya. Ada kalau misal di Jogja itu satu peraturan tidak tertulis. Kalau misalnya kamu main ke pesisir selatan, tidak boleh menggunakan baju atau pakaian yang berwarna hijau. Itu sangat dilarang. Karena konon katanya kalau kamu pakai baju hijau, kayak gini nih misalnya, kamu akan diambil ke pantai selatan. Nah, kenapa? Kok bisa? Bagaimana ceritanya? Itu karena ada satu sosok legendaris yang sangat populer di pesisir, bukan cuma di Jawa sih, pesisir selatan Jawa, Bali. Itu adalah sosok Kanjeng Ratu Kidul. Nah, tapi sebenarnya ada dua nih. Orang-orang tuh suka bingung gitu. Ada Kanjeng Ratu Kidul, ada Nyi Roro Kidul. Dua ini adalah sosok yang berbeda ternyata, saudara-saudara. Kalau Kanjeng Ratu Kidul itu adalah memang ratu gitu, istilahnya kayak penguasa pantai selatan ya. Jadi kayak pemimpin tertingginya. Jadi memang sangat-sangat dahsyat. Kalau Nyi Roro Kidul itu semacam patih mungkin ya, asisten mungkin. Sekretaris. Nah, dan yang sering muncul menampakkan diri itu konon katanya Nyi Roro Kidul. Jadi patih-patihnya. Kalau sang ratunya sih ya pasti eksklusif lah ya, nggak mau sembarangan memunculkan diri hanya untuk orang-orang tertentu. Ada yang bilang Kanjeng Ratu Kidul ini memang sosok yang sudah sering muncul dari masa ke masa, jadi tergantung dia akan ada di masa apa. Contohnya di masa sekarang, di kehidupan ini dia muncul sebagai Kanjeng Ratu Kidul. Mungkin nanti di masa kehidupan yang lain dia muncul sebagai sosok yang lain. Dan biasanya sih sosoknya ini digambarkan baik hati, memang punya aura yang positif, kemudian selalu muncul sebelum ada kejadian-kejadian besar. Istilahnya semacam memberi peringatan gitu kalau akan ada satu kejadian penting yang segera terjadi dalam waktu dekat. Nah, kalau Nyi Roro Kidul itu ada yang beranggapan karena dia ini kan patihnya gitu ya, patihnya atau asistennya Kanjeng Ratu. Jadi dia ini asalnya katanya berasal dari putri kerajaan Pajajaran yang dibuang gitu, didepak. Ada yang bilang karena dia tidak berbakti, ada yang bilang karena dia punya penyakit, jadi dia diusir dan diasingkan sampai akhirnya bunuh diri, terjun ke pantai selatan, tapi malah kemudian ditolong oleh sang Ratu Kidul dan akhirnya menjadi Nyi Roro Kidul. Gitu. Nah, terus kenapa ada larangan kita tidak boleh memakai baju warna hijau? Konon katanya Nyi Roro Kidul itu suka dengan warna hijau. Jadi siapapun yang datang ke sana dengan baju atau atribut warna hijau akan diambil gitu sebagai nanti jadikan pengawal-pengawal di kerajaan pantai selatan. Nyi Roro Kidulnya ya, bukan Kanjeng Ratu Kidulnya. Jadi ini dua sosok yang berbeda. Kayaknya di tahun 1998 beliau tuh bilang kalau pernah melihat dua sosok ini sekaligus, Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul, dan memang penampakannya berbeda gitu. Memang dua sosok yang berbeda. Kalau misal Ratu Kidul kulitnya kuning langsat, cerah. Kalau Nyi Roro Kidul itu agak coklat, tapi mungkin cuma dia tahu ya, karena yang lain mungkin tidak akan bisa melihat kalau tidak punya mata yang lain lagi gitu. Nah, selain itu juga yang Ratu Kidul ini juga punya aura yang putih jernih, gemerlapan, shine bright like a diamond gitu. Dan kalau Nyi Roro Kidul itu lebih tough gitu, putih-putih neon katanya sang spiritualis ini, auranya munculnya seperti itu. Kemudian Nyi Roro Kidul ini kan patihnya gitu, atau istilahnya kepala pengawal, dan tugasnya itu adalah semacam mengontrol atau mengendalikan energi-energi jahat atau energi negatif makhluk-makhluk gaib yang ada di pesisir pantai selatan gitu. Jadi tugas garda depannya gitu ya. Makanya kenapa Nyi Roro Kidul ini sering muncul, karena memang tugasnya dia sebagai kepala pengawal dari kerajaan laut selatan. Nah, walaupun tadi sempat aku bilang kalau ada yang bilang legenda ini kan munculnya jauh sebelum kerajaan Mataram
Mataram Islam. Tapi memang mulai benar-benar dikenal atau meledak itu memang di masa awal-awal kerajaan Mataram Islam. Dan dipercaya Kanjeng Ratu Kidul ini merupakan istri spiritual para raja-raja Mataram. Bahkan sampai sekarang ya, ketika Mataram Islam sudah terbagi dua menjadi Yogyakarta dan Surakarta, tetap sosok Kanjeng Ratu Kidul ini menjadi istri spiritual, atau ada yang bilang juga menjadi semacam sosok ibu spiritual. Jadi pendamping agar para pemimpin, agar para raja ini memang tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Oke, yang penasaran awalnya ceritanya seperti apa? Nah, Alkisah ketika itu menurut legenda Panembahan Senopati itu adalah pemimpin pertama yang membangun kerajaan Mataram Islam yang ada di Kota Gede waktu itu pertama kali banget. Itu kan mau membangun kerajaan baru untuk memperkuat kekuasaannya dia dan untuk melawan kekuasaan Sultanan Pajang. Nah, beliau bertapa di Laut Selatan, dan karena saking kuatnya pertapaan itu, ada angin ribut, ada gempa gitu kan, ombak besar segala macam. Saking fokusnya Panembahan Senopati, saking tulusnya pertapaannya dia itu sampai mengguncang dunia di pesisir selatan, sampai akhirnya sosok Kanjeng Ratu Kidul itu terusik. Akhirnya beliau datang melihat nih, siapa sih ini yang bikin ribut-ribut? Beliau memunculkan diri di depan Panembahan Senopati, kemudian jatuh hati, dan di situ akhirnya mereka menikah gitu secara spiritual, dan terjadi satu dealing. Panembahan Senopati ini akan dibantu oleh Kanjeng Ratu Kidul dalam membentuk kerajaan baru, kesultanan baru, dan membantu membangun dan melindungi kerajaan yang akan dibangun itu. Sampai sekarang masih banyak ritual-ritual dan hal-hal spesifik yang dilakukan untuk sosok Kanjeng Ratu Kidul. Salah satunya adalah dari sisi kesenian. Kita masih bisa lihat menurut Babat Tanah Jawi gitu ya, orang pertama yang disebut sebagai raja yang menyunting Ratu Kidul itu adalah Panembahan Senopati, dan di kepercayaan ini muncullah satu tarian yang dipersembahkan kepada Ratu Kidul, yaitu adalah tari Bedoyo Ketawang ya, dari Keraton Kasunanan Surakarta. Setiap tahun tarian sakral ini dipentaskan dan memang khusus didedikasikan untuk sang ratu. Bahkan katanya, aku sih belum pernah lihat ya Bedoyo Ketawang kayak apa, tapi katanya menurut catatan memang ketika tarian itu ditampilkan, di samping kursi Pakubuwono itu ada satu kursi kosong yang memang disiapkan untuk sang ratu duduk di situ secara mungkin secara nggak kelihatan ya. Nah, kalau di Jawa Barat, karena pesisir Jawa itu kan panjang, di Pelabuhan Ratu tepatnya, itu Kota Nelayan juga ada satu hari khusus untuk Kanjeng Ratu Kidul, itu setiap tanggal 6 April, dan penduduk lokal di sana membuat satu upacara kayak larung. Kalau di Jogja juga ada larung di Parangkusumo gitu ya. Ya memang memberikan persembahan dan sedekah laut gitu kan. Ada nasi, sayuran, kalau katanya ada kosmetik juga. Itu memang batik juga memang dilarung untuk persembahan, jadi istilahnya agar sang Ratu Kidul ini membantu pelayaran dan para nelayan untuk bisa tetap aman dan memberikan hasil laut yang melimpah. Terus juga masih di lokasi yang sama di sekitaran Pelabuhan Ratu ada satu tempat yang memang didedikasikan untuk Ratu Pantai Selatan. Itu semacam petilasan atau pesanggrahan, tepatnya di Karanghawu. Itu memang tempat yang untuk orang bertapa mungkin, tapi juga kalau kamu sekedar ke sana untuk melihat juga masih bisa. Jadi masih ada beberapa orang yang datang ke sana di kompleks itu untuk melakukan ritual, menjalankan niat spiritualnya di sana untuk bertemu sang ratu. Nah, kalau di Jogja sendiri, Pantai Parangkusumo itu yang menjadi tempat atau pusat ritual untuk untuk Ratu Pantai Selatan, karena disitulah konon katanya Panembahan Senopati bertapa dan bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Jadi istilahnya semua upacara-upacara larung gitu ya, itu dilaksanakan di Pantai Parangkusumo. Kalau kamu kesana juga masih ada semacam kayak pendopo, ada tempat yang disakralkan juga untuk menjalankan upacara-upacara atau ritual-ritual yang berkaitan dengan Kanjeng Ratu Kidul. Nah, yang paling akhir kemarin, waktu meninggalnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, itu di tanggal 3 Oktober tahun 1988, ini juga sempat heboh karena konon banyak abdi dalam yang melihat sosok Kanjeng Ratu Kidul yang muncul selama prosesi pemakaman untuk istilahnya memberikan penghormatan terakhir untuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, ada lagi nih, kalau misalnya hotel yang ada di pantai selatan, itu pernah dengar nggak sih mereka menyiapkan satu ruangan khusus yang memang didedikasikan untuk Ratu Pantai Selatan. Itu ada beberapa hotel ternyata, nggak cuma satu atau dua gitu. Yang pertama itu adalah di Hotel Grand Bali Beach. Ini kita dari Bali dulu. Itu ada satu kamar 327,
itu yang disakralkan, dan konon katanya pas ada kebakaran besar di tahun 93, kamar itulah satu-satunya yang tidak terbakar karena kamar itu memang didedikasikan untuk Kanjeng Ratu Kidul dengan diberi segala macam lah ritual upacara segala macam, dominan warna hijau, dan memang sangat disakralkan dan memang dikosongkan untuk sang ratu. Tidak boleh ada yang masuk situ atau disewakan untuk menginap orang lain. Sama juga di Pelabuhan Ratu ada Hotel Samudra Beach. Itu kalau di sana kamarnya adalah 308 yang memang disiapkan dikosongkan untuk sang ratu. Terus kalau di Jogja ada Hotel Queen of the South. Pernah kesana pasti ya. Itu di kamar nomor 33 juga disediakan tempat khusus dikosongkan untuk sang ratu. Oh iya, satu lagi di Hotel Samudra Beach yang ada di Pelabuhan Ratu. Kalau ada yang pernah tahu lukisannya Basuki Abdullah, Nyi Roro Kidul, itu juga dipasang di sana. Yang konon juga itu bertuah lukisannya. Katanya sih itu modelnya adalah sang istri yang katanya setelah digambar dengan melihat model sang istri gak lama meninggal. Gitu katanya sih ya. Jadi istilahnya harus hati-hati juga sih kalau siapapun yang ingin membuat sesuatu karya seni atau musik atau apa segala macam yang ada kaitannya dengan sosok Kanjeng Ratu Kidul, itu memang harus dengan niat spiritual yang kuat, mungkin puasa juga, karena memang ya kita nggak akan tahu apa yang terjadi setelahnya ya. Terus di Jakarta ternyata ada juga nih satu kelenteng di bilangan Pekojan, itu di Jakarta Barat. Itu ada satu vihara namanya Vihara Kalyanamita. Itu juga ada mitos tentang Nyi Roro Kidul, tapi dalam hal ini Nyi Roro Kidul itu cuma semacam panggilan populer karena di situ sebenarnya memang didedikasikan kelentengnya atau viharanya itu untuk satu sosok Tara, Dewi Tara dari kepercayaan Siwa Buddha gitu. Tapi orang-orang menyebutnya mungkin karena ada di pesisir selatan jadi Nyi Roro Kidul gitu ya. Nah, memang banyak sekali cerita-cerita tentang sosok entah itu Nyi Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul yang sampai sekarang masih terus dipercaya, yang masih sampai sekarang dihormati keberadaannya, termasuk juga tentang mitos-mitos tidak boleh pakai baju hijau gitu ya, tidak boleh ngomong yang sembarangan kalau di pesisir selatan. Kalau aku sih percaya-percaya aja ya, maksudnya kayak mendingan kan nggak ada salahnya gitu ya, kalau daripada nantangin oke, whatever, aku akan pakai celana dan baju hijau ke pantai selatan gitu kan, kayak nggak usah aja gitu karena peraturan itu sudah ada sejak dulu. Kalau jadi mendingan kayak toh nggak ada salahnya juga gitu pakai baju warna lain selain orang itu ya kan, daripada. Oke, terima kasih sudah menyimak cerita tentang pesisir pantai selatan di channel Felix Kris. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi, dan sampai ketemu lagi di Felix Story selanjutnya. Bye bye.